Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, fi hadhil fursatil mubarakah, nuridu an nashraha lakum 'anit tamyiz. Wa qabla dhalik, nuridu an nu'arrifa nafsana. Nahnu minal firqatis sabi'ah allati tatakawanu min hibatin wafirah wa imma iyan al-fitriyah. Awalan, ana imma iyan al-fitriyah uridu an ashraha lakum an syarhi tamyiz wa ma'nahu wa aqsamuhu. At-tamyizu huwa al-ismul mansubul mufassiru imbahama min adz-dzawat wa la yakunu illa nakirah wa la yakunu illa ba'da tamamil kalam, nahwu qaulika ishtaraitu 20 qalaman. Jadi di sini tamyiz merupakan isim yang dibaca nasab yang fungsinya adalah menjelaskan atau menafsirkan kalimah yang sifatnya masih mubham, masih samar-samar. Wala yakunu illa nakiratan. Dan tamyiz itu adalah isim nakirah. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Jadi tamyiz itu merupakan isim mansub yang terletak pada kalam yang masih belum tamam, masih belum lengkap, sehingga dengan adanya tamyiz ini maka suatu kalam akan menjadi tamam atau sempurna. Contohnya, nahwu ishtaraitu 20 qalaman. Di sini ishtaraitu merupakan fi'il dan fa'ilnya adalah dhamir mutasil tu yang takdirnya adalah ana. 20 di sini merupakan maf'ul bih. Kemudian qalaman di sini merupakan tamyiz yang mana dia menjelaskan kata sebelumnya, yaitu kata 20. Sekarang kita coba menghilangkan qalaman, maka ishtaraitu 20, maka ketika kita menghilangkan qalaman, di sini kalimatnya, jumlahnya itu bukan kalam yang tamam, akan tetapi kalam yang sifatnya masih naqis. Tapi kalau kita menambahkan qalaman di situ, maka jumlah ini merupakan jumlah yang tamam. Selanjutnya makna tamyiz. Makna tamyiz, wa tamyizu yakunu ala ma'na min kama annal hala takunu ala ma'na fi. Fa idza qulta ishtaraitu 20 kitaban fal ma'na annaka ishtaraita 20 minal kutub. Jadi tamyiz itu juga bisa mengandung makna min. Contohnya ishtaraitu 20 kitaban. Nah, di sini kalau kita memaknainya dengan min, maka ishtaraitu 20 minal kutub. Sebenarnya maknanya sama, akan tetapi pada tarkibnya itu berbeda. Jadi letak perbedaannya itu pada tarkib atau susunan kalimatnya. Yang satu menggunakan tamyiz, yang satunya menggunakan harful jar, yakni min. Lanjut, wa tamyizu qismani. Tamyiz dibagi menjadi dua. Tamyizu dzatin wa yusamma tamyiza mufradin aidon. Yang pertama, tamyiz dzat yang disebut sebagai tamyiz mufrad. Wa tamyizu nisbah. Yang kedua adalah tamyiz nisbah. Wa yusamma tamyiz jumlah. Jadi tamyiz nisbah itu disebut juga sebagai tamyiz jumlah. Kemudian tamyizu dzat wa hukmuhu. Tamyizu dzat, ma hiya tamyizu dzat? Ma huwa tamyizu dzat? Yakni maka mufassiran lismin mubhamin malfudhin. Nahwu 'indi ridlun zaitan. Jadi tamyiz dzat ini merupakan tamyiz yang mana dia itu menjelaskan isim yang masih mubham dari segi lafadznya. Contohnya pada al-adad. Nahwu ishtaraitu 11 kitaban. Nah, di sini al-adad ini merupakan bilangan. Ishtaraitu 11 kitaban.
saya membeli 11 kitab. Nah, di sini yang menjadi tamyiz merupakan kitaban. Adatnya yang mana? Adatnya ya ahada asyara. Kemudian madalla ala miqdarin ay syai'in yuqaddaru bi alah. Jadi tamyiz itu juga bisa menunjukkan terhadap sesuatu alat ukur. Contohnya dengan misahah, wahwa imma misahatun nahwu, wahwa imma misahah aw waznun aw kailun aw mikyas, nahwu indi dhira'un jaukhon. Saya memiliki 1 dhira' jaukhon. Seperti itu. Kemudian madalla ala ma yushbihul miqdar, atau tamyiz itu bisa menunjukkan terhadap sesuatu yang diserupakan dengan miqdar, alat timbangan yang mana tidak bisa diukur, tidak jelas ukurannya, tidak menggunakan alat khusus untuk mengukur. Contohnya indi matul baswari ardon, wa ma fis sama'i qadru rahatin sahaban. Kemudian ma ujriya mujrol maqadir, atau bisa menunjukkan sesuatu yang bisa berlari. Mingkul lismin mubhamin muftakirin ila tamyiz wa tafsir. Pada setiap isim yang membutuhkan tamyiz dan tafsir. Nahwu lana misluma lakum khayla. Nah, di sini artinya kami memiliki kuda seperti yang kalian miliki. Jadi di sini itu menunjukkan bahwasannya kami itu memiliki kuda. Kuda itu kan merupakan hewan yang istilahnya bisa berlari. Nah, di situ yang disebut ma'ujriya mujrol maqadir. Kami memiliki kuda seperti kalian, seperti yang kalian miliki, seperti itu. Makana far'an li tamyiz. Kemudian tamyiz yang merupakan furu' dari kalimat sebelumnya. Contohnya indi khatimun fiddah, saya memiliki cincin yang cincin emas, seperti itu. Nah, emas di sini kan merupakan istilahnya kata furu' dari cincin. Kemudian hukmu tamyiz adzat annahu yajuzu nasbuhu wa yajuzu jarruhu bimin wa bil idhofah. Hukum tamyiz secara zatnya itu boleh dibaca nasab, boleh dibaca jar dengan syarat menambahkan huruf min atau dengan mengidhofahkannya. Kemudian tamyizun nisbah wa anwa'uha. Tamyiz nisbah maka mufassiran li jumlatin mubahamatin nisbati. Jadi tamyiz nisbah itu merupakan tamyiz yang digunakan untuk menafsirkan jumlah yang sifatnya masih mubham, sifatnya masih samar-samar. Contohnya hasuna ali khuluqan wa mala Allahu qalbaka sururan. Nah, di sini kalimah jumlah yang pertama hasuna ali khuluqan merupakan jumlah yang sifatnya masih mubham. Kemudian dijelaskan dengan jumlah setelahnya, yaitu wa mala Allahu qalbaka sururan. Letak ketidakjelasannya itu di mana? Coba sekarang kita artikan. Hasuna ali khuluqan.
Ali penciptaannya itu baik. Nah, penciptaan yang baik yang dimaksud di sini tuh seperti apa? Kemudian dijelaskan, wa mala Allahu qalbaka sururan, bahwa penciptaan yang baik, penciptaannya Ali yang baik di sini adalah Allah mengisi hatinya dengan kebahagiaan, seperti itu. Kemudian wa min tamyizin nisbati al-ismu al-waqi'u ba'da ma yufidu ta'ajjub. Afwan. Wa min tamyizin nisbatil ismil waqi'i ba'da ma yufidu at-ta'ajjub. Jadi tamyiz nisbah ini bisa terletak setelah isim yang berfaedah ta'ajub, huruf bukan isim, bisa terletak setelah ma yang berfaedah ta'ajub. Contohnya pada ma asya'ahu rajulan. Kemudian tamyiz nisbah wa huwa ala qismaini. Tamyiz nisbah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama tamyiz muhawwal, dan yang kedua wa ghairu muhawwal. Yang pertama wa ghairu muhawwal, maka na ghairu muhawwalin an syai'in, nahwu akram bisalimin rajulan, wa hukmuhu annahu yajuzu nasbuhu wa yajuzu jarhu bimin, nahwu lillahi darruhu minal faris. Jadi tamyiz ghairu muhawwal ini merupakan tamyiz yang boleh dibaca nasab, dibaca jer, boleh dibaca nasab, boleh dibaca jer dengan menambahkan min. Contohnya lillahi darruhu min faris. Kemudian tamyiz muhawwal itu merupakan maka na asluhu fa'ilan aw maf'ulan aw mubtada'an ka qoulihi ta'ala washta'ala ar-ra'su syaiba. Tamyiz muhawwal ini merupakan tamyiz yang aslinya itu dia berkedudukan sebagai fa'il atau maf'ul atau mubtada. Contohnya pada qaulnya Allah washta'ala ar-ra'su syaiba. Nah, di sini syaiban ini merupakan tamyiz muhawwal. Nah, selanjutnya wa'lam annama ba'da ismi tafdil yunsabu wujuban ala tamyiz. Jadi ketika tamyiz itu terletak setelah isim tafdil, maka dirinya itu wajib dinasobkan, kecuali jika dia itu bukan isim jenis dengan setelahnya. Contohnya anta a'la munzalan. Nah, di sini kan a'la merupakan isim tafdil. Anta dan manzalan ini bukan isim jenis, sudah beda jenis, manzalan dan anta. Kemudian fa in kana min jinsi ma qablahu wajaba jarruhu bi idhofatin. Dan ketika dia ini dari isim yang satu jenis dan yang terletak sebelumnya itu terletak isim jenis, maka wajib baginya untuk menjerkannya dengan idhofah. Contohnya anta afdhalu rajulin. Nah, di sini kan sebelum afdhalu ini ada isim jenis. Antara afdhalu dan antara anta dan rajulin ini merupakan isim jenis. Anta dan rajulin ini merupakan isim jenis. Kemudian illa idza kana af'alu mudhafan li ghairi tamyiz. Kecuali ketika af'alu ini berupa mudhaf
yang dimudhofkan kepada selain tamyiz. Fajibu nasbu tamyiz hina idzin, maka diwajibkan untuk menasabkan tamyiz. Li ta'adzuril idhofah marrataini, untuk menghindari idhofah sebanyak 2 kali, untuk menghindari idhofah yang berulang. Contohnya anta afdhalun nas rajulan. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Hibatin Wafiroh. Kepada Mbak Hibatin Wafiroh saya persilahkan. Thayyib, ismi Hibatin Wafiroh, uridu an muwasalati syarhi anit tamyizi, yakni hukmut tamyizil adadis sharih. Idzan al-adadu sharih yakni adad allati wadaha adaduhu, misli wahidun, isnaini, thalathatun wa ghairu dhalik. Hukmut tamyizil adadis sharih yanqusimu ala thalathati aqsamin. Al-awwal minas thalathati ila 10. Fatamyizuhu majmu'un majrurun bil idhafah, mislu jaa thalathatu rijalin. Jadi yang kelompok pertama dari tamyiz adad sharih yaitu mulai dari angka 3 sampai 10, sehingga tamyiznya itu berbentuk jamak dan dibaca jar karena diidhofahkan. Illa idza kanat tamyizuhu ismu jinsin au ismu jam'in fajurra bimin, kecuali ketika tamyiznya itu berupa isim jenis atau isim jamak, maka dijarkannya itu menggunakan min. Contoh salah satu minal qaumi. Wasani minal ahada asyara ila tis'atun wa tis'in. Fatamyizu mufrad mansub. Misal jaa ahada asyara tilmidan. Nah, ini mulai dari angka 11 sampai 99 itu tamyiznya mufrad mansub. Wasalith idza kanat tamyizu ma'al mi'ah wal alaf wa muthannahima wa jam'ihima fahuwa mufrad majrur bil idhafah wujuban, nahwu jaa mi'atu rajulin. Ya, ketika tamyiznya itu bersama dengan angka 100, 1000 atau kelipatan dari keduanya, maka tamyiznya itu harus mufrad majrur dan dengan diidhafahkan secara wajib. Thumma abahatsu 'anil kam al-istifhamiyah wa tamyizuha. Kemudian menjelaskan tentang kam istifhamiyah dan tamyiznya dari kam istifhamiyah. Qabla kulli syai' kam yang qusimu ala qismain, yakni kam istifhamiyah wa kam khabariyah. Thumma ma huwa kam al-istifhamiyah? Kam al-istifhamiyah wa huwa ma yustafhamu biha an adadin mubhamin yuradu ta'inuhu. Jadi intinya kam istifhamiyah itu menanyakan jumlah sesuatu yang jelas. Nahwu kam rajulan safiron, afwan roknya kurang alif. Jadi lafadz rajulan itu merupakan tamyiznya dari lafadz kam. Summa tamyizuha mufradun mansub. Sesuai ya tafridnya. Nah, sesuai dengan contoh tadi, kam rojulan tadi tamyiznya itu bentuknya mufrad dan juga dibaca nasab. Illa idza kana harfu jarrin jaza jarruhu ala dhi'faini bimin muqaddarah. Mislu bikam dirhamin ishtaraita hadzal kitab, ay bikam min dirhamin ishtaraituhu. Jadi ketika di depannya itu terdapat huruf jar, maka diperbolehkan jarnya. Namun itu lemah. Jarnya itu diperbolehkan dengan mengira-ngirakan adanya min. Tapi yang lebih utama itu tetap dibaca nasab. Tsumma wa yajuzul faslu bainat tamyizi wa baina mumayyizaha. Dan diperbolehkan adanya pemisah antara tamyiz dan mumayyiznya. Misal kam fid dari rijalan, kam fid dari rijalan, afan kam fid dari rajulan. La lafadz fid dari wa al-faslu wa pemisah yang berupa jar dan majrur. Tsumma kam ja'ani rajulan,
lafdhu ja'ani huwal faslu yakni khabar. Wasalis kamin ishtaraita kitaban, lafad ishtaraita huwa al-amil fiha. Wasani hukmu tamyiziha fil i'rab, hukum tamyiznya kam istifhamiyah tadi dalam segi i'rab. Salah satu aqsam, al-awwal fi mahalli jar, fil mahalli jar kama dzukira in sabaqaha harfu jarrin aw mudhaf nahwu fi kam sa'atin balaghta damsyik. Maka ketika di depannya itu terdapat huruf jar, tamyiznya itu i'rabnya mahal jar. Yang kedua fi mahalli nasbin, idza kana istifhaman 'anil masdar. Jadi ketika tamyiznya itu berupa masdar, contohnya kam ihsanan ahsanta, itu menyebabkan dia dibaca mahal nasab. Tsumma istifham 'anil dzarf nahwu kam yawman nibta. Wasalis istifhaman 'anil maf'ulin bih nahwu kam jaizatan nilta. Lafdzun jaizatan itu merupakan bentuk dari maf'ul bih, sehingga i'rabnya itu mahal nasab. Warabi' istifham 'anil khabar fi'lun naqis nahwu kam ikhwatuka. Kemudian yang terakhir dari hukum tamyiz yaitu mahal rafa, ilam takun istifhaman an wahidin mimma dzukira. Jadi ketika yang ditanyakan itu tidak termasuk dari yang sudah disebutkan tadi, seperti kam kutubuka, nah itu i'rabnya mahal rafa. Tsumma abahatsu an kam khabariyah wa tamyiziha. Ma huwal kam khabariyah? Kam khabariyah huwa allati takunu bima'na katsir wa takunu ikhbaran an adadi katsirin mubhamil kammiyati. Inti dari kam khabariyah yaitu menunjukkan makna banyak, dan dia itu merupakan habar atau memberikan berita, bukan pertanyaan. Memberikan berita, memberitahu tentang jumlah sesuatu yang masih samar-samar jumlahnya itu berapa. Nahu kam alimin ra'aitu, banyak orang alim yang telah saya lihat. Ai ra'aitu katsiran minal ulama'i, aku telah melihat orang-orang alim. Wa hukmu mumayyizaha ayyakuna mufradan nakiratan majruran bil idhafati ilaiha aw bimin. Jadi hukum mumayyiznya, tamyiznya itu mufrad, nakirah, dan majrur dengan idhofah atau dengan min, seperti kam ilmin qura'tu wa nahwu kam min karimin akramtu. Wa yajuzu ayyakunu majmu'an, dan diperbolehkan juga bentuk dari mumayyiznya itu jamak, nahwu kam ulumin a'rifu walakin ifraduhu aula. Jadi bentuk mufradnya itu lebih utama. Wa hukmu kam khabariyah fil i'rab ka hukmi kamil istifhamiyah tamaman. Jadi hukum kam khabariyah dalam segi i'rabnya itu sama dengan kam istifhamiyah secara sempurna. Wa yajuzul faslu bainaha wa baina mumayyiziha. Juga diperbolehkan terdapat fasl, terdapat pemisah antara tamyiz dan mumayyiznya. Fa in fusila bainaha wajaba nasbuhu 'ala tamyizi limtina'il idhafati ma'al fasli nahwu kam indaka dirhaman. Jadi ketika di sana terdapat pemisah, terdapat fusila, maka wajib nasab bagi tamyiznya untuk mencegah bercampurnya dengan idhofah. Au jarruhu bimin dhahirah, atau boleh tetap dicirkan namun dengan menggunakan min yang dinampakkan. Nahwu kam indaka min dirhamin. Tsumma tashtariku kam al-istifhamiyah wa kam al-khabariyah. Lalu apa sih mushtarik, kesesuaian, persamaan dari kam istifhamiyah dan kam khabariyah? Ada 5 persamaan. Yang pertama, kaunuhuma kinayataini an adadin mubhamin majhulil jinsi wal miqdari. Keduanya itu merupakan ungkapan untuk menyatakan jumlah yang belum diketahui dengan pasti besarannya.
Wasani wa kaunuhuma mabniyataini. Keduanya itu sama ya, sama-sama bentuknya kam sama. Wasalis wa kaunul bina'i 'ala sukun. Bina keduanya sama, binanya sukun. Warabi' wa luzum tasdhir. Keduanya itu sama-sama terletak di awal kalimat. Wal ihtiyaju ila tamyiz, keduanya sama-sama membutuhkan terhadap tamyiz. Setelah mengetahui persamaan, tentunya terdapat perbedaan. Yaftariqu kam al-istifhamiyah wa kam al-khabariyah. Al-awwal anna mumayyizihima mukhtalifan i'raban. I'rab tamyiz keduanya itu berbeda. Wasani anal khabariyatu takhtassu bil madhi. Untuk kam khabariyah itu hanya khusus pada bentuk madhi. Watalis anal mutakallima bil khabariyah la yastad'i jawaban. Sudah jelas bahwa mutakallim, orang yang berbicara pada kam khabariyah itu mereka tidak mengharapkan jawaban. Anna tasdiq atau takdzib yatawajjahu 'ala al-khabariyah wa la yatawajjahu 'ala al-istifham. Jadi kam khabariyah itu menyatakan kebenaran atau kesalahan, bukan untuk mencari sebuah pemahaman. Tsumma wal khamis annal mubdal minal khabariyah la yaqtarinu bi hamzatil istifhamiyah taqulu kam rajulin fid dari 'ashratun bal 'ashruna. Amal mubadalu minal istifhamiyah fayaqtarinu biha nahwu kam kutubuka 'ashratun am 'ashrun. Jadi mubdal dari khabariyah itu tidak berupa hamzah istifhamiyah, karena kan bukan pertanyaan ya. Seperti kam rajulun fid dari, berapakah banyak laki-laki di rumah? 10 atau 20. Sedangkan kalau mubdal dari istifhamiyah itu pasti menggunakan hamzah istifhamiyah. Kam kutubuka, berapa bukumu? A'ashratun am 'ashrun, apakah 10 atau 20? Tsumma ashrahu an ka'ayyin wa tamyizuha. Ka'ayyin itu kamisli kamil khabariyah maknan. Di secara makna sama dengan kam khabariyah, yakni bimakna katsir. Fahiya tuwafiquha fil ibham. Keduanya juga sesuai untuk menyatakan jumlah yang masih ragu. Iftiqari ila tamyiz, sepi dari tamyiz. Wal bina'i 'ala sukun, binanya juga sukun. Wa ifadati taktsir, dan menyatakan untuk sesuatu yang banyak. Waluzumi antakuna fil sadril kalam. Lafadznya itu juga diperlukan berada di awal kalimat. Wal ikhtisasi bil madhi, sama dia juga dikhususkan pada fi'il madhi. Wa hukmu mumayyizaha ayakuna mufradan majruran bimin kaqoulihi ta'ala wa ka'ayyim min nabiyyin qutala ma'ahu ribbiyuna katsir. Jadi hukum mumayyiznya itu mufrad majrur. Jadi bentuknya mufrad dibaca jar bimin dengan min. Contohnya wa ka'ayyim min nabiyyin. Di lafadz nabiyyin itu bentuknya mufrad dibaca jar karena terdapat min. Wa hukmuha fil i'rab ka hukmu ukhtuha kam al-khabariyah illa annaha in waqa'at mubtada'an la yukhabbara anha illa bi jumlatin aw shibhiha ay dharf wal jar majrur. Tsumma kadza wa tamyizuha. Kadza takunu kadza kinayatan 'anil 'adadil mubhami qalilan kana aw katsiran nahwu ja'ani kadza wa kadza rajulan. Kadza itu sebagai sebutan untuk menyebut sebuah angka yang masih samar, sebuah jumlah yang masih samar, baik itu sedikit ataupun banyak. Contohnya ja'ani kadza wa kadza rajulan, telah datang kepadaku ini dan ini laki-laki. Wal ghalibu antakuna mukarraratan bil atfi, dan umumnya itu bentuknya berulang seperti tadi kadza wa kadza bil atfi dengan huruf atf wa kama ra'aita.
tusta'malu mufradatan au mukarraratan bila atfin. Dan terkadang dia itu juga bentuknya itu mufrad atau berulang namun dengan tanpa ataf. Wa hukmu mumayyizaha annahu mufradun mansubun daiman. Dan hukum mumayyiznya itu mufrad mansub selamanya. Wa hukmuha fil i'rab annaha mabniyatun 'ala sukun. Jadi hukumnya kada itu dalam i'rab dia mabni sukun. Wa akhir ba'du ahkamin litamyiz, bagian hukum yang berkaitan dengan tamyiz. Al-awwal amilun nasbi fit tamyiz dzat wal ismul mubhamul mumayyiz. Jadi amil nasab pada tamyiz dzat yang sudah dijelaskan tadi, huwa ismul mubham mumayyiz, itu merupakan isim mubham. Wa fi tamyizil jumlah huwa ma fiha min fi'lin aw shibhin. Sedangkan tamyiz jumlah itu yang berada di sebelumnya baik fi'il atau syibh fi'il. Wasani la yataqaddamu tamyizu ala amilihi. Tamyiz itu tidak mendahului amilnya. Wasalis la yakunu tamyizu illa isman sharihan fala yakunu jumlatan wala shibhan. Tamyiz itu berupa isim sharih. Dan tidak ada tamyiz itu yang berupa jumlah atau syibh jumlah. Jadi bentuknya itu asli gitu, isim asli, bukan takwil. Warabi' la yajuzu ta'adduduhu. Tamyiz itu cuma satu, tidak berbilang. Al-aslu fihi ayyakuna isman jamidan. Aslinya tamyiz itu berupa isim jamid, waqad yakunu mushtaqan, tapi terkadang juga berupa isim mushtaq in kana wasfan naba'an mausufihi. Al-aslu fihi ayyakuna nakiratan. Aslinya tamyiz itu nakirah, waqad ya'ti ma'rifatan lafdhan wa huwa fil ma'na nakirah. Tapi juga terkadang dia berupa ma'rifat namun secara lafaz. Namun secara makna dia itu nakirah. Qad ya'ti tamyizu muakkadan khilafan di katsiri minal ulama. Juga terkadang tamyiz itu memiliki fungsi muakkad untuk menguatkan. Namun ini menjadi perbedaan ya di kalangan para ulama. Tsumma la yajuzul faslu baina tamyiz wal 'adad illa daruratu syi'ir. Tidak ada pemisah antara tamyiz dan adatnya kecuali dalam darurat syair. Dan yang selanjutnya, idza ji'ta ba'da tamyiz al-'adadi shahha an tufradahu mansuban bi'tibari lafzi tamyiz wa shahha an tajma'uhu jam'a taksir mansuban bi'tibari ma'na tamyiz. Ketika setelah tamyiz itu ada adat yang shah, mufrad mansub, saya lanjutkan. Itu ada kekurangan setelah lafaz ba'da tamyizil adadi na'tan. Jadi ketika setelah tamyiz adat itu terdapat na'at, maka na'atnya itu boleh dalam bentuk mufrad mansub dengan mengikuti lafaz tamyiznya, atau juga boleh untuk menjamakkan dengan jamak taksir dan tetap nasab dengan mengikuti makna dari si tamyiz. Dan yang nomor 10, qad yudhaful adadu fayastaghni 'anit tamyiz. Kadang adat itu diidhofahkan sehingga dia tidak butuh terhadap tamyiz. Tayyib, kafaitu hunak. Idza wajadtumul khadayat minna naqulu 'afwan, syukran 'ala husni ihtimamikum wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.